Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhiqna bi'ibadika shalihin. Kita lanjut syarah waraqat milik Imam Al-Mahalli rahimahullah. Terakhir sampai pembahasan apa? Al-amru. Terakhir kita sampai pembahasan al-amru, di mana kaidah yang terakhir kita baca berbunyi al-amru bi syai' nahyun 'an dhiddihi, atau dengan ungkapan yang lebih tepat adalah al-amru bi syai' nahyun 'an jami'i dhiddihi atau 'an jami'i adadihi. Ketika seseorang melarang sesuatu, itu artinya atau ketika seorang memerintahkan sesuatu atau ketika ada perintah sesuatu, maka itu artinya larangan terhadap segala sesuatu yang menyelisihi perintah tersebut. Jadi kalau saya menyuruh kalian berdiri, itu artinya saya melarang kalian dari duduk, saya melarang kalian dari tidur, saya melarang kalian dari jongkok, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika kaidahnya dibalik, an-nahyu 'an syai', maka itu berarti amru wan nahyu 'an syai'in amrun bi ahadi adadihi. Ketika saya melarang sesuatu, itu artinya saya memerintahkan kalian mengerjakan salah satu dari kebalikan-kebalikan larangan tersebut. Jadi kalau saya larang kalian berdiri, bukan berarti saya memerintahkan kalian untuk melakukan semua kebalikan dari larangan itu. Enggak bisa orang melakukan semua kebalikan sekaligus. Yang ada adalah saya memerintahkan kalian pada satu hal dari apa? Kebalikan-kebalikan, lawan dari berdiri. Jadi ya otomatis saya memerintahkan kalian untuk milih antara duduk, antara tidur, antara terlentang, dan seterusnya. Mafhum? Nah, ada beberapa kaidah lagi yang berkaitan dengan amr. Kaidah itu berbunyi al-amru al-muta'allaqu 'alal ismi yaqtadi al-iktisara 'ala awwalihi. Ini diantara kaidah amr yang lain. Yani al-amru, satu perintah, al-muta'alliqu, yang berkaitan, 'alal ismi, yang berkaitan pada nama sesuatu, yaqtadi al-iktisara 'ala awwalihi, maka perintah ini hanya menuntut kita untuk mengerjakan hal yang paling minimal dari nama tersebut. Saya ulangi ya. Ketika satu perintah berkaitan dengan satu nama atau satu istilah tertentu, maka perintah ini hanya berkaitan pada pekerjaan yang menuntut kita untuk melakukan pekerjaan paling minimal yang bisa disebut dari istilah tersebut atau nama tersebut. Contohnya misalnya, saya memerintahkan atau Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memerdekakan budak. Misal, atau contoh yang paling mudah dulu lah. Ada hadis berbunyi, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Allah memerintahkan kita untuk ruku'. Irka' hatta tatma'inna raki'an, rukuklah sampai kamu tumakninah dalam ruku'. Perintah ini berkaitan dengan satu istilah atau satu nama yang disebut ruku'. Maka pertanyaannya, ruku' itu bagaimana? Dan aqallur ruku', minimal batas minimal orang dikatakan ruku' itu seperti apa? Nah, maka orang sudah dianggap mengerjakan perintah ketika dia berhasil melakukan hal yang paling minimal dari nama tersebut. Di ruku' itu yang minimalnya kita membungkukkan badan seukuran tangan kita bisa nyentuh lutut. Nggak harus lurus. Memang sempurnanya lurus. Sempurnanya sampai punggung itu apa? Lurus. Tapi apakah seorang muslim ketika sholat dianggap rukuknya sah ketika sudah lurus? Kan ya tidak. Agak bungkuk gini aja, asal tangannya sudah sampai ke lutut, itu sudah dianggap dia rukuk. Contoh yang lain misalnya, memerdekakan budak. Memerdekakan budak. Maka pertanyaannya, budak seperti apa yang harus kita merdekakan untuk melaksanakan perintah memerdekakan budak? Ya pokoknya seminimal-minimalnya sesuatu dikatakan budak terus kamu merdekakan, itu sudah dianggap memerdekakan budak.
Ini maksud dari kaidah al-amrul muta'alliqu 'alal ismi yaqtadi al-iktisara 'ala awwalih. Logikanya begini logikanya. Misalnya, kalian misalnya ini ya. Saya mengatakan, saya pergi ke Alexandria katakanlah. Jadi ini ada Alexandria. Ini Kairo di sini. Saya dikatakan pergi ke Alexandria. Saya dikatakan layak pernah ke Alexandria, pergi ke Alexandria. Kapan? Misalnya, apakah karena Alexandria itu satu isi kota ini, apakah saya akan dikatakan sudah pernah ke Alexandria ketika saya sudah keliling Alexandria dan menyisiri seluruh isinya, sehingga kamu sudah ke Alexandria karena kamu sudah sempurna mengelilingi Alexandria. Kan ya tidak. Seorang dikatakan pernah ke Alexandria cukup ketika dia masuk gerbang pintu Alexandria terus balik lagi. Layak nggak dia dikatakan pernah ke Alexandria? Layak. Sama, mengerjakan perintah juga sama. Nah, kalau misalnya saya merintah kamu pergi ke Alexandria, maka kamu cukup untuk melaksanakan perintah saya, kamu cukup masuk ke perbatasan Alexandria, masukkan kakimu di situ atau seluruh tubuhmu, terus kemudian kamu pergi. Nah, itu orang dikatakan apa? Sudah mengerjakan perintah untuk ke Alexandria. Sama dalam konsep perintah juga gitu. Al-amru al-muta'alliqu 'alal ismi yaqtadi al-iktisara 'ala awwalihi. Tapi kalau gini gimana, Ustaz? Kamu diperintahkan buat makan. Tapi dia cuma makan satu suap, satu lukma doang. Itu kan kalau misalnya secara urfi kan dia belum makan tuh. Ya beda. Ini kan kita tidak bicara urfi apa enggak. Ini kita bicara syar'i. Kalau kita bicara syar'i ya sudah. Maka ketika dalam kasus-kasus misalnya seperti ada orang nazar, misalnya ada orang nazar. Saya nazar kalau saya makan nasi, ada orang nazar, kalau saya makan nasi, maka saya akan misalnya sholat 12 rakaat duha di Masjid Azhar. Pertanyaan saya, kapan nazar itu terlaksana? Apakah harus makan satu piring nasi? Ya enggak. Cukup dia makan satu suap nasi atau bahkan satu butir nasi dia makan, dia sudah wajib melaksanakan nazarnya. Jadi kalau sesuatu itu berkaitan dengan satu istilah tertentu, kok dia sudah mengerjakan al-aqal atau al-iktisar ala awalihi, dia mengerjakan bagian kecil dari sesuatu itu, maka dia sudah dianggap melakukan. Jadi nanti berkaitan dengan banyak sekali hal dalam fikih. Banyak sekali hal dalam fikih, nanti bisa masuknya tolak, nazar. Jadi taklek tolak itu nanti berkaitan sekali dengan hal ini. Nah, kalau kamu begini maka saya tolak. Kalau kamu masuk ke rumahnya Zaid maka saya tolak. Nah, pertanyaannya itu kemudian nanti kapan dia dikatakan masuk ke rumahnya Zaid? Atau kalau kamu bicara sama Zaid maka kamu saya tolak. Kapan dia dikatakan bicara sama Zaid? Misalnya. Apakah nyapa assalamualaikum sudah dikatakan bicara sama Zaid? Apakah? Nah, itu nanti pembahasannya masuk ke situ. Kaidahnya secara umum al-amru al-muta'alliqu 'alal ismi yaqtadi al-iktisara 'ala awwalihi. Paham? Tapi memang tapi memang bentuk-bentuk furu-furu syariat itu ada batas-batas minimalnya atau batas-batas catatan dia ruku. Misalnya kayak saya kepikiran ini ruku tuh kayak gini berarti boleh ruku berarti. Ya, udah ruku. Itu emang ada definisinya, Ustaz? Ada. Definisi ruku ada dalam kitab-kitab fikih. Yang besar-besar ya, Ustaz? Hah? Yang panjang-panjang. Nggak harus kita panjang sih, dalam Fathul Qorib itu ada. Fathul Qorib ada nggak, saya lupa ya, mungkin Bajuri ada, jelas ada di Bajuri. Fathul Mu'in itu ada, minimal ruku itu seperti apa, minimal sujud seperti apa, ada. Saya kira secara urfi itu harus enggak urfi dong. Kalau kita masuk ke ranah syariat maka batasan-batasannya juga harus batasan-batasan syar'i. Nah, ya mesti ada karena nanti ada beberapa hal itu yang memang tidak ada dalilnya sehingga kita pakai urfi, tapi itu sangat sedikit. Kalau sudah masuk ke syar'i, nanti mesti batasan-batasannya pakai syar'i. Al-amru al-muta'alliqu 'alal ismi yaqtadi al-iktisara 'ala awwalihi. Ya. Walaupun banyak juga sih dalam fikih yang langsung masuk ke urfi, misalnya batas wajah. Misalnya membasuh wajah. Yang dikatakan wajah itu yang mana coba? Itu nanti batasannya Syafi'i pakai urfi. Tulan arodon. Tulan min manabiti syar sampai tahta dzaqon sini kan. Kalau arodon mulai dari dua bahasa Arabnya nih? Bukan udhunain, ada ini bukan udhunnya ya, bukan udhunnya. Ini apa nih namanya? Saya lupa bahasa Arabnya.
Itulah pokoknya ya. Pokoknya ini loh apa? Anu telinga, pentil telinga sini. Antar dua pentil telinga sini. Hafum? Oke. Kemudian di antara kaidah yang lain yang berkaitan dengan amr adalah al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Ketika ada satu perintah, yang perintah itu datangnya setelah larangan, maka perintah ini bermakna ibahah, bermakna boleh. Contoh, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, Kungtu nahaitukum an ziyaratil kuburi al-an fazuruha. Kungtu dulu, nahaitukum dulu aku melarang kalian an ziyaratil kuburi dari ziarah kubur al-an fazuruha, sekarang ziarahlah. Ada kata-kata fazuruha itu perintah. Dan perintah ini datang setelah larangan. Dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Maka pertanyaannya, perintah Nabi sekarang selepas dulu pernah beliau larang, apa makna perintah ini? Apakah lil wujub? Jumhur ulama mengatakan al-amru ba'dan nahyi yufidu al-ibahah. Tentu saja ini kaidah-kaidah umum yang diambil sama jumhur ulama ya. Tidak kemudian semua ulama sepakat seperti ini, tidak. Ada beberapa khilaf tapi kita nggak usah masuk ke khilafnya. Contoh yang lain misalnya dalam ayat wa idza halaltum fastadu. Ketika kamu sudah tahallul dari haji fastadu maka berburulah. Perintah fastadu di sini apakah bermakna lil wujub? Tidak. Kalau bermakna lil wujub maka orang habis haji terus nombak-nombak. Iya, Riz. Nombak-nombak. Enggak jelas. Nah, maka fastadu di sini apa? Lil ibahah. Oke. Dah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan nahyi. Wan nahyu. Betul? Wan nahyu istida'u ay talabut tarki. Istida'ut tarki ay talabut tarki. Bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ini sebetulnya mirip-mirip sama amr, beberapa qaid-qaidnya mirip sama amr, cuman bedanya kalau amr itu apa? Tolabul fi'li. Tapi kalau nahi itu tolabut tarki. Kalau perintah itu tuntutan untuk mengerjakan, kalau larangan itu tuntutan untuk meninggalkan. Wan nahyu, larangan adalah istid'a, yakni tolab. Istid'a maksudnya tolab, tuntutan. At-tarki, tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan. Bil qawli, yang perintah itu disampaikan bil qaul, dengan ucapan. Sama kayak amr juga dengan qaul, tidak cukup dengan isyarah atau tulisan. Mimman huwa dunahu, dan larangan ini disebut larangan karena dia datang dari atau ditujukan kepada orang yang di bawahnya secara derajat. Ala sabilil wujub, dan perintah larangan ini kalau misalnya mutlak maka maknanya wajib, artinya wajib ditinggalkan atau haram. Ini sama ya, mirip kayak amr kemarin. Mimman huwa dunahu. Lah kalau misalnya larangan itu datang dari orang bawahan kepada atasan, apa? Sama, doa. Berarti kita doa meminta kepada atasan kita, misalnya doa ya sama Allah berarti kan. Ya Allah, jangan engkau fakirkan saya, jangan engkau ini, jangan engkau dan seterusnya. Jangan engkau jodohkan saya dengan dia, misalnya begitu. Iya dan seterusnya. Ala wizani ma taqaddama fi hadil amr. Nah, maka beliau di sini mengatakan ala wizani ma taqaddama min hadil amr, sesuai dengan batasan-batasan atau pertimbangan-pertimbangan yang telah lalu fi hadil amr, yang ada di definisinya amr. Wa yadullun nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhiyyi fil ibadat. Sama kayak amr. Perintah ketika larangan ketika disampaikan secara mutlak, maka larangan ini menunjukkan secara syar'i, sekali lagi, secara syar'i. Berarti bukan secara lughawi, bukan secara akli, bukan secara adi. Larangan ketika disampaikan secara mutlak, maka larangan ini menunjukkan ala fasadil manhiyyi, menunjukkan bahwa yang dilarang itu rusak, tidak sah. Fil ibadat, ketika itu berkenaan dengan ibadah. Contohnya apa? Sawaun anuhiya anha li'ainiha kasolatil haid wa sawmiha aw li amrin lazimin laha kasawmi yaumin nahri was salati fil awqatil makruhah. Syuf. Jadi dikatakan larangan ketika disampaikan secara mutlak, maka itu menunjukkan secara makna syar'i, itu menunjukkan apa?
Sesuatu yang dilarang itu fasad, rusak atau batal, nggak sah. Fil ibadat, dalam persoalan-persoalan ibadah. Dalam persoalan apa? Ibadah. Fasad di sini maknanya apa? Adamul i'tidad, tidak sah. Seperti kemarin yang namanya ibadah itu disebut apa? I'tidad. Yu'taddu al-ibadah yu'taddu. Ibadah ini atau mu'tadun, ibadah ini sah. Jadi fasad di sini berarti maknanya apa? Laisa bil i'tidad. Adamul i'tidad. Tidak apa? Tidak sah. Fil ibadah. Sawaun anuhiya anha li'ainiha, baik yang dilarang itu ainnya ibadah tersebut, auli amrin lazimin laha, atau larangan itu mengarah kepada sesuatu yang bukan ainnya ibadah tapi mengarah kepada sesuatu yang merupakan lazim dari ibadah tersebut. Contoh ain larangan yang menyasar pada ainnya ibadah apa contohnya? Contohnya kasolatil haid wa saumiha. Orang yang haid sama seorang yang haid kan dilarang puasa dan dilarang apa? Salat. Larangan ini kan tertuju pada ainnya salat itu. Artinya orang haid itu nggak boleh salat apapun. Karena yang dilarang ainnya salat, berarti larangan itu menyasar kepada seluruh jenis salat. Mau dia salat duha, mau dia salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, salat hajat, salat witir, semua salat nggak sah dilakukan orang haid karena ada larangan. Maka orang haid yang mengerjakan salatnya tidak sah. Salat apapun itu. Ya, salat apapun itu yang dilakukan sama orang haid nggak sah. Kenapa? Karena ada larangan. Larangan salat pada orang haid, dan larangan itu menyasar pada apa? Ainnya ibadah. Maka larangan ini menunjukkan bahwa orang haid yang melakukan salat, padahal salat itu dilarang secara syar'i atas orang haid, maka salatnya orang haid nggak sah. Paham? Itu larangan yang pertama, larangan yang menyasar pada apa? Ainnya ibadah. Ada larangan yang tidak menyasar pada ainnya ibadah, dia hanya menyasar kepada amrun lazim, hal yang menjadi kelaziman dari ibadah tersebut. Contohnya apa? Kasaumi yaumin nahri, seperti puasa di hari nahar. Hari nahar itu dari tanggal 10 Dzulhijjah. Pertanyaan saya, ketika Allah atau ketika Nabi, ketika syariat gitu, ketika syariat melarang seorang muslim puasa di hari nahar, apakah yang dilarang itu puasanya? Enggak, yang dilarang itu harinya. Di hari itu kamu dilarang puasa. Kalau yang dilarang puasanya harusnya puasa puasa terus akhirnya jadi haram. Enggak, ini yang dilarang bukan, larangan itu bukan tertuju pada puasanya, tapi larangan itu tertuju pada apa? Harinya. Amrun lazimnya itu. Jadi bedakan, kalau yang pertama tadi puasa itu larangan itu tertuju pada zatnya ibadah, ainnya ibadah, puasanya itu sendiri. Kalau yang kedua ini larangan itu tertuju pada apa? Lazimnya, amrun lazimnya, bukan pada puasanya. Nah, sehingga puasa di hari nahar itu juga tidak sah. Puasanya tidak sah. Contoh yang lain misalnya apa di sini? Wassalah fil awqat al makruhah. Salat di waktu-waktu yang dimakruhkan. Ini juga sama. Tapi ini sholat sunnah loh ya. Walaupun ini sebenarnya kalau sekali lagi dalam usul fikih saya sudah bilang berkali-kali, dalam usul fikih itu kita hanya membahas hal-hal yang sifatnya ijmal. Nanti ketika masuk ke furu'-furu' fikih, hal yang sifatnya tafsili, tentu saja ada perincian yang lain. Nah, saya ulangi lagi, sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan ini juga dilarang. Larangan ini nyasar kepada apa? Bukan kepada sholatnya, tapi kepada amrun lazim, harinya itu atau waktunya. Nah, waktu karohahnya itu. Sehingga orang yang sholat di waktu karohah itu sholatnya tidak sah. Nah, tentu saja ini sholat kalau kita masuk ke tafsilatul fikih, tafsilnya fikih, sholat yang tidak sah itu adalah sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kalau sholat fardu misalnya sholat nadar atau sholat qadha itu tetap sah dilakukan di waktu tahrim. Mafhum? Saya lupa, berarti saum puasa kodok di yaum nahar boleh? Nggak boleh juga. Nggak boleh. Hari nahar nggak boleh puasa. Oke. Hari atau waktu-waktu diharamkannya puasa. Tapi di waktu itu orang puasanya sah kalau memang puasa itu qadhaan, itu hanya setengah hari terakhir dari bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban, setelah tanggal 15 Sya'ban sampai akhir. Selain itu,
itu merupakan hari di mana orang haram berpuasa. Kecuali bagi pertama orang yang melakukan puasa wajib, qadha dan seterusnya, atau yang kedua orang yang sudah melakukan puasa di sebelum tanggal 15. Atau enggak orang yang puasa dan puasanya bertepatan dengan adat puasa dia. Ini sudah saya jelaskan tadi di tahrir. Oke, kita lanjut. Jadi wa yadullun nahyu al-mutlaqu syar'an ala fasadil manhiyyi fil ibadat. Sebetulnya tidak hanya pada ibadah, tapi ada hal-hal lain selain ibadah. Contohnya apa? Tolak. Contoh yang lain apa? Al-'itqu. Jadi ketika ada larangan dalam masalah ibadah atau selain ibadah, asal bukan muamalah. Jadi beberapa ulama mengatakan lebih tepat ini diungkapkan begini. Wa yadullun nahyul mutlaq syar'an ala fasadil manhiyyi fi ghairil muamalat. Fi ghairil muamalat, bukan fil ibadat. Kenapa? Karena ada hal-hal yang non ibadah yang juga masuk ke dalam kaidah ini. Wa yadullun nahyul mutlaq syar'an ala fasadil manhiyyi. Kemudian wa fil muamalat. Nah, ini dia. Sekarang masuk ke muamalah. Bagaimana kalau misalnya muamalah? Wa fil muamalat, dalam muamalah diperinci menjadi 3 macam. In raja'a ila nafsil aqdi kama fi bai'il hasah aw li amrin dakhilin fihi ka bai'il malaqih aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu kama fi bai'i dirhamin bi dirhamain. Itu baru menunjukkan ala fasadil manhiyyi anhu. Berarti di sini saya ulangi lagi pelan-pelan. Wa fil muamalat, dalam muamalah ketika ada larangan dan larangan itu mutlak. Sekali lagi, kalau ada larangan itu mutlak ditujukan kepada muamalah, maka bagaimana? Apakah larangan ini juga menunjukkan ala fasadil manhi, menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang itu tidak sah hukumnya? Apakah begitu? Diperinci. In raja'a ila nafsil aqdi. Kalau larangan itu menyasar kepada akad itu sendiri, contohnya apa? Kama fi bai'il hasah, jual beli hasah. Jadi ada hadis Nabi yang melarang seorang muslim melakukan transaksi model hasah. Transaksi model apa? Model hasah. Apa itu transaksi model hasah? Transaksi model hasah itu begini. Saya pembeli, Farhan penjual. Farhan punya barang, ada banyak barangnya. Farhan bilang, kamu ambil batu, nanti lemparkan batu itu ke salah satu barang yang terkena lemparan itu yang kamu beli. Main bola itu nggak boleh bang? Hah? Main bola yang di pameran tuh. Main bola yang gimana tuh? Kan ada jajan banyak. Ya. Terus bolanya dilempar ada paku Iya, paku. Ha. Kayak di PM. Itu bai'ul hasah itu. Itu bai'ul hasah. Itu bai'ul hasah. Jadi kalau dalam dulu permainan zaman saya SD itu modelnya gini. Apa namanya? Nah, mancing. Ada kolam kecil, terus ada pancingan. Nanti apapun yang kena. Jadi pancingannya itu pancingan ada apa? Magnetnya. Nanti di bawah itu ada magnet, terus ada apa ya benda-benda apa itulah, mainan-mainan segala macam. Nanti kita lempar pancingannya, terus yang kena magnet itu yang kita tarik, itu yang kita beli. Itu yang kita beli. Nah, itu bai'ul hasah. Walaupun ada nanti orang yang berusaha mencari jalan keluar. Ini bukan baik ini transaksinya bukan baik, tapi ini transaksinya adalah begini ya, terserah. Tapi di antara contoh praktek bai'ul hasah ya seperti itu. Jadi ada barang mabiknya di apa namanya? di depan, kemudian saya ngambil batu, saya ngelempar, manapun yang saya lempar itu yang saya beli. Nah, ini bai'ul hasah. Yang seperti ini dilarang Nabi. Larangan ini diarah pada menyasar pada apa? Nafsul aqdi. Pada akadnya, akad jual belinya. Sekali lagi. Jadi dalam jual beli kan ada mabik, ada thaman, ada baik, ada mustari, ada sighah. Minimalnya ada 5 hal. Pertama, baik, mustari, sighah, mabik sama thaman. Mabik sama saman. Oke. Akiden itu 2 orang yang melakukan transaksi jual beli. Saya pembeli dan Farhan penjual. Kemudian thamannya apa? Thamannya ya harga yang mau saya bayarkan. Mabiknya apa? Mabiknya ya barang-barang itu. Akadnya apa? Nama akadnya jual beli. Lah jual beli itu ada banyak macamnya. Model jual beli. Ada jual beli bai' muayyan, bai' ain musyahadah. Kemudian ada nanti mausuf fil dhimmah. Nanti ada salam dan seterusnya. Lah ini ada jenis akad namanya apa? Al-hasah. Bai'ul hasah.
Nah, jadi larangan ini menyasar pada apa? Jenis atau akotnya itu sendiri. Yang dilarang itu model akotnya. Kira-kira begitu. Nah, ketika larangan-larangan ini menyasar pada model akot semacam ini, maka ini menunjukkan, larangan ini menunjukkan bahwa transaksi semacam itu tidak sah. Jadi pahami? Auli amrin dakhilin fihi. Nah, atau larangan ini tidak menyasar pada akotnya. Tidak menyasar pada nafsul akdi. Tapi larangan ini menyasar pada amrun dakhil fihi. Menyasar pada sesuatu yang merupakan bagian internal dari jual beli tersebut. Contohnya apa? Kabai'il malaqih. Transaksi jual beli janin. Jadi misalnya ada kambing mengandung. Kemudian si siapa namanya Rizky bilang, itu kambing yang anak kambing yang ada di perut itu saya beli. Padahal janinnya belum tentu lahir dengan selamat, belum tentu lahir sempurna, barangkali bisa cacat, barangkali begini, barangkali begitu. Enggak ada. Kemungkinannya banyak. Kemungkinan horornya banyak. Tapi sama Rizky langsung dibeli. Nah, ini nggak boleh. Bai'ul malaqih itu nggak boleh. Jual beli transaksi sesuatu yang masih dalam kandungan. Apapun itu. Anak sapi, anak yang masih dalam kandungan, nggak boleh. Di booking, Bang. Hah? Di booking. Di booking itu gimana? Pesan. Di booking gitu. Jangan kamu jual ke siapa-siapa. Itu nanti jadinya wa'du. Wa'du itu perjanjian antara penjual dan pembeli bahwa ini akan nanti ketika ini lahir akan saya jual ke Rizky. Tapi si penjual boleh melanggar janji itu. Tidak haram. Penjual boleh melanggar janji tersebut karena belum ada ikatan kontrak sebetulnya. Itu hanya wa'du saja, perjanjian. Di booking itu dalam fikih mazhab Syafi'i itu apa? Wa'du, perjanjian. Tidak mengikat. Ini jangan kamu jual ke siapa-siapa ya. Nanti kalau udah lahir saya beli. Oke. Kata-kata oke itu bukan apa? Tidak mengikat. Tidak mengikat. Kalau DP Nggak boleh. Nggak sah. Jual belinya nggak sah. Kenapa? Itu masuk bai'ul malaqih. Kamu jual beli transaksi tidak secara kontan tapi secara transaksinya sudah terjadi. Lah itu haram, nggak boleh malahan, nggak sah. Bang, itu nggak bolehnya karena takutnya itu janinnya itu Ya. nggak jadi. Ya, takut janinnya ya ada masalah segala macam. Terus kalau misalnya Di USG. Enggak, ya. bedanya sama kalau sapi. Tapi Iya. sapi ini simpan dulu, tahun depan saya beli. Nah, itu kan bisa ada kemungkinan sapi itu mati. Ya, makanya saya bilang itu waktu. Itu waktu. Waktu itu artinya ya bisa belum ada ikatan transaksional di situ. Ya, ini kamu rawat ya, nanti tahun depan saya beli. Itu apa itu? Transaksi apa seperti itu? Itu bukan jual beli, itu belum terjadi transaksi jual beli seperti itu. Jual beli itu ya harus ada thamannya, ada muthmannya atau ada mabiknya. Kemudian terjadi transaksi ketika itu, yang dibeli ya benda yang sudah dia lihat saat itu, nggak boleh benda yang masih tahun depan. Itu sama kayak larangan dalam fikih, larangan jual beli bai'ut thimar fi syajar. Jual beli buah yang masih di pohon. Ada buah yang setengah matang. Sama Rizky di booking, ini kayaknya layak panen, udah cocok untuk dipanen, paling masih bulan depan. Oke, saya beli sekarang. Nggak boleh. Nggak sah itu jual belinya. Yang boleh apa yang boleh? Yang boleh kamu beli sekarang dan kamu petik sekarang. Atau beli satu pohonnya. Paham? Nah, sekarang pertanyaannya, larangan jual beli malaqih, itu larangan ini menyasar pada apa? Apakah menyasar pada akadnya? Enggak, yang disasar bukan akadnya. Ini akadnya transaksi jual beli biasa. Yang disasar adalah malaqihnya. Malaqih itu apanya coba? Muthmannya atau mabiknya, ya kan? Mabik. Lah mabik itu amrun dakhil fil bai'. Yang saya bilang tadi, dalam bai' itu, dalam jual beli, transaksi jual beli ada setidaknya 5 hal. Yang pertama ada akiden. Akiden itu ya mustari sama bai'. Nah, orang yang menjual dan orang yang membeli. Kemudian ada mabik, ada thaman, sama ada sighah. Maka kalau larangan ini menyasar pada salah satu dari 5 ini, itu berarti menyasar pada amrun dakhil fil akdi. Bukan menyasar pada akadnya, tapi yang dilarang apa? Amrun dakhilun fil akdi. Paham? Maka jual beli malaqih juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, auli amrin kharijin anhu lazimin lahu. Larangan ini menyasar pada amrun kharij, bukan amrun dakhil, amrun kharij yang lazimin lahu. Mas, ya. Baliknya kemana? Mana? Au atau au. Au baliknya ke ini tadi, wa fil muamalat.
in roja'a ila nafsil amri dan seterusnya. Wow, kita harusnya membahas atofnya wawu yang pertama ini, wa fil muamalat. Ini atofnya kembali kemana coba? Kembalinya ke ala fasadil manhi. Jadi kembalinya wa fil muamalat ini kembalinya kemana? Wa yadullun nahyul mutlaqu syar'an ala fasadil manhi. Imma fil ibadat wa fil muamalat. Begitu loh. Bunyi ibaratnya begitu. Berarti nek ali au li amrin berarti ini jadinya in roji'a li amrin. Aywa. Wa fil muamalat in roja'a fi ila nafsil amr au li amrin dakhil au li amrin kharij. Tiga-tiganya ini yadullu ala fasadil manhi. Oh berarti fil muamalat li amrin berarti enggak. Berarti au di sini langsung li amrin. Iya, au li amrin, Enggak perlu in roji'a li amrin. Mana-mana? Lah kan emang tulisannya au li amrin. Ada rujiannya. Maksudnya di awal Atofnya berarti langsung fil muamalat. Iya. Bukan ke roji'anya tadi. In roja'a ila nafsil amri au in roja'a ila amrin li amrin dakhil au in roja'a li amrin kharij. Di wa fil muamalah jadi kan wa yadullun nahyul mutlaq syar'an ala fasadil manhi imma fil ibadat wa imma fil muamalat. Fil ibadah sawaun anuhiya anha li ainiha au li amrin lazim wa fil muamalah in raja'a ila nafsil akdi au in raja'a li amrin dakhil au in raja'a li amrin kharij. Ini bunyi-bunyi susunan yang enaknya begitu, yang susunan mudahnya begitu. Mafhum? Oke, au li amrin kharijin anhu, atau larangan itu menyasar pada amrun kharij. Hal eksternal. Tapi hal eksternal ini lazim sifatnya. Contohnya apa? Kama fi bai'i dirhamin bi dirhamin. Ada orang transaksi jual beli, saya punya 1 dirham, saya jual ke kamu, kamu beli dengan harga 2 dirham. Nah, ini larangan ini jelas ini riba kan? Dirham itu adalah barang ribawi. Maka kalau barang ribawi, sesama barang ribawi satu jenis, cara transaksinya jual belinya harus apa? Harus memenuhi beberapa syarat, harus sama ukurannya, sama ininya, sama jumlahnya dan seterusnya dan seterusnya. Bang, tapi walaupun itu ada misalnya di 1 dirham itu ada kelebihan gitu. Misalnya kayak kita beli uang 1000 tahun 90-an, harganya tuh nggak 1000 dong. Iya ya. Itu boleh nggak? Itu pembahasan nanti dulu ya. Saya jelaskan ini dulu karena itu sebenarnya nggak langsung berkaitan dengan kaidah ini. Itu nanti berkaitannya sama fikih, furu'ul fikih. Tapi saya mau jelaskan ini dulu. Nanti saya akan ke situ. Larangan jual beli ribawi itu larangan itu bukan menyasar kepada nafsul akdi, bukan menyasar kepada amrun dakhil fil akdi, tapi menyasar kepada amrun kharij lazim. Apa itu amrun kharijnya? Amrun kharij adalah ziyadah. Coba. Sekarang saya tanya. Tadi yang pertama bai'ul malakih itu menyasar pada apa? Amrun dakhil. Kalau hasoh menyasar pada nafsul akdi. Tapi kalau bai'ul malakih ini sebetulnya transaksinya biasa aja, jual beli biasa. Ya transaksi jual beli ribawi itu aja. Asal memenuhi syarat harusnya dia sah. Nggak masalah. B-nya B biasa, B ribawi biasa. Kemudian yang kedua, apakah ada yang dilanggar dalam apa namanya? Dalam apa namanya? Amrun dakhilnya. Akiden, mutaakiden, kemudian mabi, thaman sama sirohnya ada yang dilanggar nggak? Nggak ada yang dilanggar. Yang dilanggar apa? Ziyadahnya. Ziyadah itu masuk kepada mabi. Ziyadah itu masuk kepada mabik. Tapi ini ziyadah ini sesuatu yang sebenarnya amrun kharij, bukan termasuk mabik. Mabiknya ya dirham itu kan. Zat mabiknya itu dirham. Dan dirham itu sesuatu yang sah dijadikan jual beli. Beda sama malakih. Kalau malakih itu zat mabiknya itu dilarang gitu loh. Tapi kalau dirham zat mabiknya dilarang nggak? Nggak dilarang. Yang dilarang apa? Ziyadahnya. Lah ziyadah itu amrun kharij. Tapi amrun kharij yang lazim. Amrun kharij yang apa? Yang lazim. Maka ketika ada larangan menyasar kepada amrun kharij yang lazim, itu juga menunjukkan ala fasadil manhi. Beda kalau larangannya ternyata tidak menyasar kepada amrun kharij yang lazim, menyasar kepada amrun kharij yang ghairu lazim. Saya mau ke situ dulu ya supaya nggak lupa. Jadi gini. Ketika ada orang, coba kita kasih surah yang populer dulu. Ketika hari raya, tahun hari raya, biasa orang ada transaksi tukar menukar apa? Uang, misalnya duitnya 100.000 dia tukar ke 10 ribuan kan begitu kan? Supaya buat nyangoni tetangga atau apa anak-anak kecil begitu.
Biasanya begitu. Atau enggak misalnya duit lawas, duit yang sudah lecek diganti sama yang baru. Tapi nanti terus ada tambahannya, kan mesti ada tambahannya. Pertanyaannya, transaksi seperti itu masuk apa coba? Hah? Enggak sih. Kita ini kita bahas fikih ya. Kita bahas fikih dulu. Kalau tadi kan usul fikih. Makanya saya bilang ini dua pembahasan yang berbeda sebetulnya. Kalau ini tadi membahas fikih ini sudah. Dalam fikih itu kalau kita mau konsisten ikut mazhab Syafi'i, apalagi yang mu'tamad, itu ribawi. Transaksi ribawi itu tidak boleh. Itu transaksi ribawi. Karena yang namanya Karena yang namanya iklan. Karena yang namanya apa? Karena yang namanya uang itu masuknya ke barang ribawi. Dia nukut. Dia masuk kategori apa? Nukut, emas perak, sehingga masuknya ribawi itu. Harusnya nggak boleh begitu. Cuman kemudian termasuk nanti masuk ke yang kamu bilang itu, ada uang tahun 100 tahun yang lalu katakanlah, zaman Majapahit. Pertanyaannya sekarang, uang itu masih berlaku nggak? Nah, kalau sudah nggak berlaku itu bisa boleh. Kenapa? Karena yang kamu beli itu bukan harga uang itu, tapi yang kamu beli adalah nilainya. Nilai bukan nilai, kan nilai kan ada dua, ada nilai intrinsik, ada nilai ekstrinsik itu ya. Nilai ya, atau ginilah gampangannya. Yang kamu beli kan sebetulnya bukan nilai uang itu untuk dijadikan transaksi, bukan, tapi nilai antiknya. Bukan otentik, nilai antiknya atau nilai apa istilahnya? Seninya itu dia. Nilai seninya yang dihargai. Sehingga bisa jadi ya nggak apa-apa, transaksi seperti itu nggak apa-apa, karena uang itu sudah tidak digunakan untuk transaksi lagi. Sama kayak gini, contohnya gini, saya jual ini nih, ini benda antik ini kayaknya 100 tahun yang lalu nih, ini saya jual 1 juta. Kamu beli nggak apa-apa, terserah loh, yang benda-benda saya hargai seharga yang saya mau, dan kamu mau beli nggak apa-apa, nggak ada soal. Dalam Islam itu boleh seperti itu boleh. Bukannya nggak ada manfaat? Hah? Ada dong manfaatnya. Jadi manfaat di antara manfaat yang muktabar dalam secara syar'i itu litaknis, untuk hiburan. Kayak contoh mercon, jual beli mercon itu apa coba? Jual beli mercon itu apa coba? Oh, mercon itu nggak ada manfaatnya. Kalau orang-orang ini kan mercon mana ada manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Ada apa? Hiburan. Bahkan ada dalam fikih itu kasus begini. Ada orang masuk ke kebun binatang, bayar mahal cuman untuk ngelihat merpati, atau cuman untuk ngelihat apa? Yang burung bagus itu, ekornya bagus, merak. Merpati, merak. Pertanyaannya, saya menyewa tempat untuk melihat merak. Hukumnya apa? Itu apa itu? Apa ada manfaatnya secara syar'i cuman ngelihat merak aja? Dalam fikih mazhab Syafi'i dikatakan ada manfaatnya apa? Taknis. Lil unsi. Hiburan. Lil unsi. Apa? Hiburan. Jadi hiburan itu termasuk nonton bola. Terus kalau kayak gitu beli kucing juga, jual beli kucing buat hiburan juga boleh. Nah, cuman hiburannya itu harus hiburan yang muktabar syar'i. Sekarang gini, hiburan ini harus jelas. Jadi jangan sampai ada orang ngelihat kecoa terhibur terus dia beli kecoa. Hiburan itu kan relatif, Bang. Nah, itu masalahnya. Makanya akhirnya ada koridor hiburan syar'inya. Ada koridor hiburan syar'i. Jadi hiburan syar'i itu ya hiburan-hiburan yang memang ya kembalinya ke urf sih sebetulnya nanti pada ujungnya. Jadi secara urfi apakah itu menghibur? Ya sudah dikatakan menghibur. Orang melihat ekornya merak itu kan menghibur itu secara urfi. Walaupun sebagian orang ada yang enggak terhibur, ya itu urusanmu. Tapi secara umum itu harusnya menghibur. Berarti jual beli kucing nggak, Bang? Jual beli kucing itu nggak boleh. Alasannya ya jual beli kucing nggak boleh. Maka transaksi jual beli kucing itu nanti masuknya bukan transaksi jual beli. Itu nantilah kita bahas di bab B aja ya. Besok pagi itu bab B itu. Nah, besok pagi masuk bab B. Nah, sampai pagi habis subuh gitu. Rekaman aman, Nah, Bang, ini termasuk baik malaki nggak? Bisa nggak Bang Hidar jual online kan? Tapi barangnya nggak ada sama dia nih. Barangnya sama Bang Hidar bisa. Buka toko. Enggak, itu bukan baik malaki. Itu jual beli bukan mausufi dzimah. Itu jual beli yang barang itu belum menjadi itu bisa baik ghaib atau jual beli barang yang bukan miliknya. Jadi transaksi Shopee kan kamu kan gini kan.
Bai'u syai'in la yamlikuhu al-mushtari. Al-ba'i la yamliku al-ba'i. Jual beli sesuatu yang si ba'i penjual tidak memiliki barang tersebut. Itu nanti juga bahas di bahas besok aja. Bahas tahrir bab buyu. Oke, karena pembahasan baik itu ya sedikit ruwet dan panjang. Oke. Kemudian fa in kana ghaira lazimin lahu kal wudu'i bil ma'il maghsub mathalan wa kal bai'i waqta nida'il gum'ah lam yadulla 'alal fasadi. Lam yadulla 'alal fasad. Nah ini. Kalau larangan ini tidak menyasar kepada nafsul mabi'at, nafsul akdi, tidak menyasar kepada amrun dakhil, tidak menyasar kepada amrun kharij yang lazim, tapi menyasar kepada amrun kharij yang ghairu lazim, maka apa? Lam yadulla 'alal fasad. Larangan itu tidak menunjukkan rusaknya ibadah tersebut atau tidak menunjukkan rusaknya transaksi tersebut. Contohnya apa? Contohnya kal wudu'i bil ma'il maghsub, seperti orang wudu menggunakan air ghasaban. Sekarang saya tanya, ketika ada orang wudu menggunakan air yang airnya itu ghasab, tapi dia memenuhi syarat-syarat wudu, membasuh wajah, niat membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, semuanya sempurna. Ada yang dilanggar gak dari syarat sah sama rukun? Ada yang dilanggar dari rukun sama syarat-syarat sahnya gak? Nggak ada. Berarti nafsul ibadahnya tidak, larangan itu tidak menyasar kepada nafsul ibadah berupa wudunya nggak masalah. Larangan itu juga tidak menyasar kepada amrun dakhilnya wudu, syarat sah dan syarat wajib, syarat sah sama rukunnya tidak dilanggar. Terus, tapi larangan itu menyasar kepada apa? Amrun kharij, air yang digunakan wudu itu amrun kharij, nggak masuk syarat sah dan juga tidak masuk rukun wudu, nggak masuk rukun wudu. Rukun wudu itu ya niat bebarengan dengan basuh muka, tangan, kepala, kaki. Itu rukun-rukunnya wudu. Kalau syarat sahnya wudu apa? Hah? Apa syarat sahnya wudu? Enggak, itu syarat wajib. Enggak, ada syarat sah, ada syarat wajib. Atau enggak? Kalau enggak salah dalam wudu itu ya disatukan ya antara syarat sah sama rukun. Oke. Nah, air ini masuk kemana coba air ini? Amrun kharij. Amrun kharij, dan sudahlah amrun kharijnya ghairu lazim. Amrun kharijnya ghairu lazim. Kenapa? Kenapa kok dikatakan ghairu lazim itu kenapa? Karena begini. Sekarang saya tanya. Ya. Alasan kenapa kita dilarang menggunakan air ghasaban? Alasannya kenapa coba? Karena barang itu bukan punya kita. Ya kan? Barang itu bukan berarti kita menggolimi barangnya orang lain. Itu alasan kenapa kita dilarang menggunakan air ghasaban. Bukti bahwa larangan ini bukan amrun lazim fi ibadatil wudu, buktinya adalah ketika air itu ghasaban, kamu pakai wudu, mau kamu buang, mau kamu pakai mandi, pakai nyuci mobil, nyuci motor, apapun itu juga hukumnya haram, nggak boleh. Ini bukti bahwa larangan ini tidak menyasar kepada amrun dakhil yang lazim, tapi menyasar kepada amrun kharij yang ghairu lazim. Kenapa? Buktinya, meskipun nggak kamu pakai wudu, kamu pakai untuk hal-hal lain, itu juga dilarang. Beda sama dirhaman ini, jual beli 1 dirham dengan 2 dirham. Ini kalau kamu 2 dirham, 1 dirham, 2 dirham kamu pakai untuk selain jual beli, asal bukan untuk transaksi jual beli, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi beda sama air ghasaban. Kalau air ghasaban itu nggak hanya untuk wudu, tapi juga untuk hal-hal selain wudu. Makanya dia dikatakan amrun ghairu lazim. Dikatakan apa? Amrun kharij yang ghairu lazim. Kenapa? Karena mau kamu pakai wudu juga dilarang, mau kamu pakai selain wudu, pakai mandi, pakai sikat gigi, pakai nyuci mobil, itu juga dilarang. Pakai air ghasaban. Maka ketika ada larangan menyasar kepada amrun kharij ghairu lazim, maka larangan ini tidak menunjukkan fasadul ibadah dan tidak menunjukkan fasadul muamalah. Maka wudu menggunakan air ghasaban, hukum wudunya sah tapi haram, dia berdosa. Dosanya itu datang dari dia menggunakan air ghasaban. Sahnya kenapa dikatakan tetap sah? Karena larangan itu menyasar kepada apa? Amrun kharij ghairu lazim. Jadi pahami? Nah, contoh yang kedua, kal bai' waqta nida'il jum'ah. Jual beli ketika waktu apa? Adzan Jumat. Adzan Jumat. Gimana tuh ayatnya?
wa idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrah wa dzarul bai'. Wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Ada larangan meninggalkan jual, ada larangan atau perintah untuk meninggalkan jual beli. Berarti larangan ini terus kemudian pertanyaannya, larangan ini menyasar pada apa coba? Larangan ini menyasar pada apa? Apakah misalnya katakanlah, tadi kan kita bagi muamalah itu ada 3, ada nafsul akdi, amrun dakhil, amrun kharij lazim, sama amrun kharij yang ghairu lazim. Sekarang, saya transaksi jual beli ketika adzan Jumat. Ada jual beli biasa aja, saya beli susu, beli hal yang halal, ada manfaatnya secara syar'i, kemudian memenuhi syarat akidah, memenuhi syarat thaman dan mabi, memenuhi syarat sighah, semuanya memenuhi syarat, tapi saya lakukan di waktu adzan Jumat. Sah nggak jual belinya? Sah nggak jual belinya? Sekarang saya tanya, transaksi jual beli ini atau larangan melakukan transaksi ketika waktu adzan sholat Jumat menyasar pada apa? Menyasar pada akadnya? Nafsul akdi? Menyasar pada nafsul akdi? Tidak, jual beli biasa. Menyasar pada amrun dakhil? Enggak, saya katakan tadi sudah memenuhi syarat. Sudah memenuhi syarat sahnya rukun-rukunnya sudah terpenuhi. Lalu terus larangan ini datang dari mana? Larangan ini datang dari amrun kharij yang ghairu lazim. Apa bukti bahwa transaksi di waktu adzan Jumat ini amrun kharij yang ghairu lazim? Buktinya adalah apa? Enggak, bukan itu buktinya. Kenapa? Ngapain lagi berdosa di waktu itu? Jadi alasan larangan kenapa kita dilarang melakukan transaksi di adzan ketika sudah adzan sholat Jumat, hari Jumat, ketika sudah adzan zuhur hari Jumat, alasannya karena itu menghalangi kita dari bersegera menuju sholat Jumat. Idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Perintahnya itu kita diperintahkan untuk cepat-cepat menuju sholat Jumat, menuju masjid. Maka apapun yang menghalangi kita dari is'au ila dzikrillah, sa'yu ila dzikrillah, itu dilarang. Salah satu contohnya jual beli. Jadi yang dilarang, yang haram ketika sudah adzan kedua sholat Jumat itu bukan cuma jual beli. Tidur juga dilarang, haram. Apapun, transaksi jual beli haram, ijarah haram, akad nikah ya haram, segala macam yang menghambat kamu dari menghadiri apa? Sholat Jumat. Ini bukti bahwa larangan ini tidak menyasar pada apa? Amrun dakhil, tidak menyasar kepada amrun kharij yang lazim, tapi menyasar kepada amrun kharij yang ghairu lazim. Sehingga bisa kita katakan transaksi semacam ini hukumnya sah tapi haram. Bisa menjadi tidak haram ketika ilatnya tidak ada. Tadi ilat haramnya apa tadi? Ilat haramnya karena itu menghalangi kita dari bersegera menuju masjid. Maka kalau ilat yang berupa bersegera menuju masjid atau memperlambat kita menuju masjid ini tidak ada, maka tidak menjadi haram. Sehingga tergambar dalam benak kita bisa melakukan transaksi jual beli sambil berjalan menuju masjid. Itu tidak haram dan sah. Bisa dipahami? Karena nggak ada ilatnya. Saya ulangi lagi. Ilat haramnya apa tadi? Menghalangi kita dari bersegera menuju masjid. Maka kalau kita bisa menghilangkan ilat itu, transaksinya jadi nggak haram. Dengan cara apa? Kita transaksi sambil jalan menuju masjid. Itu nggak haram. Kalau di masjid? Hah? Ya jangan di dalam masjid dong. Kalau dalam masjid itu larangannya beda lagi itu larangannya. Paham nggak maksudnya? Nah ini coba saya bacakan ininya ya. Di al-qaidatul khamisah an-nahyu yadullu ala fasadil manhi anhu fil 'uqud. Idza raja'a an-nahyu ila nafsil 'uqud la ila amrin kharij kan nahyi an bai'il malaqih. Udah kita bahas tadi, wa hiya ma fi butunil ummahat fa inna an-nahya raji'un ila nafsil mabi' wal mabi'u ruknun min arkanil aqdi li annal arkan thalathatun wa hiya al-aqidan wal ma'qud alaih wasighah wa amma fi ma'nahu au ma fi ma'nahu nahan nabi sallallahu an bai'il malaqi wa in raja'a ila amrin kharij ghairi lazim amrin kharijin ghairi lazimin lahu fala kama fil bai' waqta nida'il jum'ah qala ta'ala idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' lil ikhlali bis-sa'yi ilal jum'ah. Ini alasan kenapa diharamkan, karena apa? Lil ikhlali bis-sa'yi ilal jum'ah. Karena itu menghambat kita dari bersegera menuju sholat Jumat. Wal ikhlal yujadu bil bai' wa ghairihi kal akli. Dan yang namanya ikhlal, sesuatu yang menghalangi kita dari bersegera menuju sholat Jumat, itu bisa terjadi karena bai', bisa terjadi karena selain bai', makan misalnya, tidur misalnya, akad nikah misalnya. Sehingga ini dikatakan amrun kharij yang ghairu lazim.
wal ba' yujadu bidunil ikhlal bi ayyatabaya'a fit tariqi dhahibina ilaiha. Dan jual beli itu bisa terjadi tanpa harus ikhlal, tanpa harus menghalangi kita menuju salat Jumat. Dengan cara apa? Bi ayyatabaya'a, dengan kamu melakukan transaksi jual beli, dua orang akidan ini melakukan transaksi jual beli fit tariqi, di jalan, dhahibina ilaiha, sambil jalan menuju salat Jumat. Paham? Nah, oke. Nah, coba ya kita petakan dikit. Mana tadi penghapusnya? Masa nggak ada penghapus ini terus masa? Nanti penghapusnya. Dibawa kemana? Hah? Di Al-Faqih ada banyak kok ininya, ada penghapus banyak di sana. Oke. Allahu Akbar. Yo suwe ngene iki ngapus sing Gus. Dah, segini aja dah. Ya. Tadi apa? An-nahyu. An-nahyu bisa kita bagi menjadi dua. An-nahyu, larangan yang atau larangan fil muamalat gitulah ya. Alat ya, fi ghairil muamalat. Yang pertama fi ghairil muamalat. Larangan yang mengarah menyasar kepada ghairul muamalat, selain muamalah. Maka seperti yang sudah kita baca tadi, ketika larangan ini menyasar kepada ghairul muamalat atau bahasanya beliau fil ibadat, yadullu ala fasadil manhi. Yadullu ala menunjukkan bahwa sesuatu yang dilarang itu apa namanya? Enggak sah. Adamul i'tidal. Dianggap tidak sah. Baik larangan itu imma fi ainiha, baik larangan itu fi ainiha, ainnya ibadah tersebut, contohnya apa? Sholati al-haid wa shaumi au fi apa? Amrin lazimin. Iya betul. Li amrin lazim. Atau menyasar pada amrun lazim. Contohnya apa? As-shalah fi waqtil qarahah. Atau as-shaum fi yaumin nahar. Yaumin nahar. Tapi kalau larangan itu merujuk kepada amrun kharij yang ghairu lazim dalam ibadah, maka hukumnya sah. Ya kan? Amrun kharij. Kharij yang ghairu lazim. Lazim. Contohnya apa? Al-wudu bima'il maghsub, ya kan? Al-wudu bima'i al-maghsub. Sama, dalam muamalat juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, larangan itu kembali kepada apa? Ila nafsil aqdi. Yarji'u ila nafsil aqdi. Contohnya apa? Kembali kepada nafsil aqdi. Bai'ul hasah. Bai'ul hasah. Maka ini menunjukkan apa? Tidak sah. Yang kedua, ila amrin dakhil. Contohnya apa? Be' malaki. Yang ketiga, merujuk kepada apa? Amrun kharij. Amrun kharij. Amrun kharij dibagi menjadi 2. Ada yang lazim, ada yang ghairu lazim, ya kan? Ghairu lazim. Yang lazim contohnya apa? Ini juga enggak sah nih. Ini enggak sah. Yang amrun kharij yang lazim. Contohnya apa? Bai'u dirhamin bi dirhamain. Amin bi dirhamain.
Kemudian yang terakhir yang amrun kharij yang ghairu lazim seperti bai'u fi nida'il jum'ah. Oke. Allahu Akbar. Kemudian ya. Nah, kemudian beliau mengatakan mana tadi terakhir wakal bai'i waqta nida'il kum'ah lam yadulla 'alal fasadi. Ya kan? Khilafan lima yafhamuhu kalamul musannif. Ini tentu saja berbeda dengan kalam kalau kita pahami secara zahir kalam yang diucapkan sama musannif yakni Imam Haramain. Imam Haramain mengatakan apa? Wan nahyu istid'a'ut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Seolah-olah apa? Seolah-olah bahwa larangan itu menunjukkan fasad secara mutlak. Tidak ada perincian semacam ini. Seolah-olah larangan itu menunjukkan apa? Fasad secara mutlak tanpa ada perincian. Paham? Lanjut sedikit. Wa taridu aitu jadu sighatul amri wal muradu bihi ay bil amri al ibahah. Nah ini sudah saya bahas kemarin ya. Sighat amr itu ada yang maknanya tadi kemarin al amru perintah yang disampaikan secara mutlak itu bermakna apa kemarin? Al wujub, ya kan? Al amru idza utliqa fa huwa bimakna al wujub. Perintah itu ketika disampaikan secara mutlak maka maknanya wujub. Tapi ada sighat-sighat amr yang ternyata maknanya tidak wujub. Contohnya apa? Ini tadi maknanya ibahah. Wa taridu aitu jadu sighatul amri wal murad bihi ay bil amri al ibahah. Padahal yang dikehendaki amr itu bukan wujub tapi ibahah. Kama taqaddam seperti yang sudah dijelaskan. Awit tahdid atau perintah itu maknanya bukan wujub, bukan lil wujub, bukan tolabul fi'li lil wujub, tapi maknanya litahdid cuma untuk mengancam. Contohnya nahu i'malu ma syi'tum. Ini sudah saya sampaikan kemarin juga. I'malu ma syi'tum, terserah kamu mau melakukan apa. Awit tasbiyah atau kadang maknanya taswiyah. Fasbiru aw la tasbiru sawaun 'alaikum. Kamu mau sabar, mau enggak sabar, sama aja. Taswiyah. Jadi perintah di sini fasbiru aw la tasbiru berarti bukan berarti loh. Ini Allah pertama memerintahkan sabar, berarti hukum sabar wajib. Yang kedua melarang sabar, berarti sabar haram. Gimana? Yang pertama melarang, yang pertama memerintahkan, kedua melarang. Enggak, perintah dan larangan di sini bukan bermakna yang satu wajib, yang satu haram, tapi yang satu bermakna dua-duanya bermakna apa? Taswiyah. Kamu mau sabar, mau enggak sabar terserah. Wa takwin atau bermakna takwin. Takwin itu mengadakan atau menciptakan. Nah, wukunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu qiradatan khasiin, kera khasiin yang hina. Kunu, ini kan sighat amr sebetulnya. Kun, jadilah. Nah, tapi maknanya bukan perintah tentu saja, tapi takwin, menciptakan. Nah, ada juga makna, ini kan tadi sighat amr. Nah, beliau belum membahas sighat nahi atau memang sengaja tidak disebutkan sama beliau. Sighat nahi juga mirip sama sighat amr. Tidak setiap sighat nahi itu bermakna litahrim. Tapi ada sighat nahi yang bermakna liddu'a. Contohnya apa? Kaqauli ta'ala seperti firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, janganlah engkau itu siksa kami kalau kami lupa melakukan kesalahan atau kami keliru enggak sengaja. Kata-kata Rabbana la tu'akhidna, ya Allah, janganlah engkau siksa kami. Ini kan sighat nahi, larangan. Apakah berarti Allah haram melarang mengadab kita kan? Ya enggak. Ini maknanya apa? Doa. Kemudian ada yang lil irsyad. La tas'alu an asya yang tubdalakum tasukum. Jangan kamu itu menanyakan segala sesuatu yang kalau nanti jawabannya sudah ketemu, kamu malah susah sendiri sebab pertanyaanmu. Seperti orang Bani Israel, cuman disuruh nyembelih sapi, kebanyakan tanya sapi yang kayak gimana, warnanya apa, akhirnya jadi sulit sendiri. Jadi ada ini lil irsyad, bukan berarti haram, tanya bukan berarti haram. Tanya itu bukan berarti apa? Haram, tapi lil irsyad aja, untuk ngasih arahan. Terus enggak usah banyak tanya. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Yang ketiga ada larangan itu litaknis. Litayis. Untuk membuat orang ini putus asa. Contohnya apa? La ta'tadirul yaum.
Ketika orang-orang kafir sudah masuk neraka, maka nanti dikatakan kepada mereka, la ta'tadzirul yaum. Wes, sekarang sudah kamu tidak perlu lagi banyak-banyak alasan. Oh ya Allah, saya selama di dunia nggak ada yang ngajak saya sholat, selama saya di dunia begini. Wes, la ta'tadzirul yaum. Sekarang sudah nggak ada waktu untuk i'tidar, untuk nyari-nyari alasan. Nah, larangan di sini bukan berarti larangan litahrim, tapi apa? Litayis. Untuk membuat mereka putus asa. Atau lil iktinas, justru larangan ini untuk lil iktinas, untuk menghibur. Contohnya apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Apakah larangan ini bermakna litahrim? Bukan, tapi apa? Litaknis, untuk menghibur orang yang lagi sedih. Oke. Kemudian ada beberapa kaidah-kaidah nahi yang lain, misalnya kayak kaidah nahi yang pertama sudah kita bahas ya, yang an-nahyu 'ani syai' amrun bi ahadi adadihi, itu sudah kita bahas kemarin. Ada lagi kaidah nahi an-nahyul mutlaq yaqtadi ad-dawam fi jami'il azminah. An-nahyul mutlaq yaqtadi ad-dawam fi jami'il azminah. Ketika ada satu larangan disampaikan, diucapkan secara mutlak, maka larangan ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh melakukan hal yang dilarang fi jami'il azminah selama-lamanya. Kalau Allah melarang, beda sama sholat, beda sama perintah. Kalau perintah tadi apa? Ketika perintah ini diucapkan secara mutlak, maka al-amru la yaqtadi tikror. Perintah itu cukup dilakukan sekali, nggak perlu berkali-kali. Hukum asalnya begitu. Saya ulangi, hukum asalnya perintah itu apa? Al-amru la yaqtadi at-tikror. Perintah itu cukup kamu lakukan sekali, maka sudah terbebas dari tanggungan mengerjakan. Beda sama nahi, larangan. Kalau nahi, nggak cukup kamu tinggalkan sekali. Kalau kita dilarang minum khamr, bukan berarti terus, oh kalau gitu saya minum khamr sekali, tidak minum khamr sekali, selanjutnya saya boleh minum khamr karena cukup meninggalkan saya. Oh enggak, kaidahnya beda, Bos. Kalau perintah al-amru la yaqtadi at-tikror, tapi kalau nahi, an-nahyu yaqtadi dawam. Tentu saja nahi di sini adalah an-nahyul mutlaq yaqtadi ad-dawam fi jamil asnaf. Larangan yang mutlak, yang tidak ada batas-batasnya, enggak ada qayyidnya. Ya sama kayak la taqrabuz zina itu mutlak. Maka la taqrabuz zina itu untuk kapan, Riz? Ad-dawam. Bukan cuman sekali. Kemudian Allahu Akbar. Ya sama kalau misalnya kita melarang anak kita, jangan kamu main di jalan. Apakah berarti nggak main di jalan cuma sekali kemudian setelahnya pulih? Enggak, tentu saja larangan ini untuk seterusnya. Mafhum? Oke. Yang mau ditanyakan? Saya masih bingung bedanya nafsil akot sama dakhil fihi, amrin dakhil fihi. Kalau nafsil akot itu, yang larangan itu menyasar pada jenis akadnya. Jadi kan begini toh. Ada akad B namanya. Ada apa? Akad B. Akdu al-B. Jenisnya akad B ini ada banyak. Jenisnya akad B itu ada banyak. Ada bai'u ainin, ada bai'u mausufin fid dhimmah, kemudian ada bai'ul ghaib, dan seterusnya. Oke, ini jenis B. Nah, di dalam semua B ini termasuk nanti dalamnya ada bai'ul malaki. Nah, bai'u al malaki. Di dalam semua jenis B ini, di dalamnya mengandung rukun-rukun. Rukun-rukun B itu apa? Rukun-rukun B, akiden. Kemudian apa lagi? Al-taman. Kemudian ada al-nabi. Kemudian ada as-sighah. Oke. Ketika larangan itu tertuju pada salah satu dari rukun-rukun jual beli ini, maka larangan itu dianggap larangan ini menyasar kepada amrun dakhil karena dia berada di dalam B, amrun dakhil. Ketika larangan itu tertuju pada akiden,
Akiden itu apa? Akiden itu syarat sahnya akiden itu harus balik berakal. Sholihatun litasarruf. Dia layak melakukan tasarruf, berarti harus balik berakal dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau misalnya ada orang melakukan transaksi jual beli kepada anak kecil yang belum balik, belum berakal, maka jual belinya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena dilarang. Larangan itu tertuju pada apa? Tertuju pada akiden. Akiden itu fi amrun dakhil. Kalau ada taman, kamu yang jadikan taman apa? Yang kamu jadikan taman misalnya. Taman yang kamu jadikan taman misalnya adalah Enggak, yang kita buat contoh yang nggak sah gitu loh. Oh, yang nggak sah. Iya. Apa yang nggak sah jadi saman? Yo macam-macam. Tai kucing jadi saman. Bubuk. Atau enggak misalnya ini juga barang curian. Barang curian kan bukan milikmu. Nah, kamu gunakan untuk saman, itu nggak sah. Kenapa? Karena dilarang. Larangannya tertuju pada apa? Tertuju pada amrun dakhil. Tapi kalau larangannya tertuju pada model baik u'ain, baik musuh fitimah, baik ghaib, baik malaki, ini berarti tertuju pada nafsul akdi. Akotnya yang dilarang. Di akot baik itu ada macam-macamnya. Termasuk larangan jual beli baik malaki. Baik ghaib itu dilarang juga. Maka melakukan transaksi baik ghaib itu nggak sah. Larangannya menyasar pada apa? Larangannya menyasar pada nafsul akdi. Berarti malaki nafsul akdi. Ya. Tapi di sini malaki ada di sini. Kok malaki? Beul hasoh, sorry salah. Malaki itu masuknya ke salah. Beul hasoh. Beul hasoh. Malaki itu masuk. Malaki itu apa malaki? Malaki itu mabi. Nah, mabinya berupa malaki. Nah, janin. Maka ini larangan ini menyasar pada apa? Amrun dakhil. Tapi kalau ke sini hasoh, ghaib, musuh lain ini pada apa? Nafsul akdi. Kalau sikot juga sama. Ya sikot misalnya kamu jual beli tanpa sikot. Kita semua tanpa. Iya, itu namanya mu'atoh. Dalam pendapatnya Mu'tamad Madzhab Syafi'i nggak sah jual beli kita selama ini. Hanya saja kita pakai pendapatnya ikhtiarnya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan sah asal transaksinya itu transaksi pada benda-benda yang sifatnya benda-benda remeh atau muhaqqarat, halal remeh yang murah. Itu remeh. Pena, pensil, nggak mungkin dong orang transaksi jual beli apartemen, jual beli mobil, terus nggak ada kayak gitu. Mesti ada sirotnya, Paham? Lagi yang ditanyakan? Oke. Setelah ini kita bahas masalah am, dan am ini masalah yang sangat penting dalam usul fikih. Pembahasan am ini termasuk pembahasan yang sangat panjang, karena nanti am itu berkaitan dengan khos taksis. Nanti khos taksis ada pembahasannya sendiri dan seterusnya. Apa bedanya am sama nakiroh misalnya? Nanti ada pembahasannya tersendiri. Allahu a'lam. Allahumma sholli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun.